Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang ikuti beliau hingga akhir zaman. Masih di pelajaran kita Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita di bab 45 ya. Bab ke-45, bab ziarah ahli khair wa majalis-tahum, masuk ke tahun wa mahabbatuhum wa ta'ala ziaratahum wa du'a'u minhum wa ziyaratu mawadil fadilah. Dan bab ini adalah salah satu dalil yang dipakai oleh beberapa kelompok-kelompok yang membolehkan mendatangi tempat-tempat khusus dari ziarah-ziarah kubur ya. Bab ini yang dipakai ini membawa ziarah mendatangi tempat-tempat yang mempunyai keutamaan. Jadi mereka pakai bab ini untuk menziarahi tempat-tempat dari makam-makam wali ya. Ini yang mereka ini pakai ini dari bab ini, dan sering juga mereka memakai kitab yang lain ya. Selain mereka mencari setiap sisi dari sisi pendalilan untuk membela ini kesalahan-kesalahan mereka. Ini istilahnya, walaupun kadang yang bukan dimaksud itu, tapi mereka kaitkan sih ya, kebiasaan orang-orang yang mau mencari pembelaan yang mereka cari. Kadang mereka keliling dari satu ustadz ke ustadz yang lain, mereka keliling dari ulama sampai ke ulama yang lain. Ketika mereka ditolak di sini, mereka cari lagi dengan alasan yang lain ke sini. Ketika ditolak di sini, mereka cari lagi ke ulama yang lain. Sampai ada yang sedikit menyinggung, mereka ini dia dalil kita untuk membela dari kesalahan-kesalahan mereka. Ini maka ya ini seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan ini oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ziaratu jadi ahli khair, menziarahi ahli khair. Di sini yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang baik. Ini bukan ziarah sembarang ya, bukan ziarah ini sembarang, bukan ziarah datang ke kubur untuk melakukan ini perkara-perkara yang dilarang, ziarah ke tempat-tempat yang terlarang. Ini bukan seperti itu. Tapi mendatangi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, ini orang-orang yang baik, orang-orang yang mengadakan perbaikan, orang-orang yang berada atas kebaikan. Wa majalisa, dan duduk bersama dengan mereka. Duduk bersama dengan mereka, karena duduk bersama dengan mereka ini ada kebaikan ya. Duduk dengan orang-orang baik ini ada kebaikan padanya, sebagaimana hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisi shalih wa jalisi su." Ini perumpamaan duduk dengan orang-orang yang baik dan duduk dengan orang-orang yang buruk. Adapun duduk dengan orang-orang baik sama seperti orang engkau duduk dengan penjual minyak wangi. Kalau bukan engkau diberikan hadiah, engkau membeli atau engkau mendapatkan ini bau yang harum. Adapun ketika duduk dengan orang-orang yang selain daripada itu, maka kalau bukan bajumu terbakar, pasti engkau akan mencium bau yang busuk. Maka ada pengaruh ya. Selalu ada pengaruh ketika kita duduk dengan siapapun itu. Jangan dikatakan bahwa saya sudah dewasa, saya sudah ini, saya tidak. Ya. Maka sangat pengaruh besar. Ini ketika antum duduk dengan sahabat sangat berpengaruh. Ini sangat
pengaruh kita duduk dengan tukang minum khamr, maka akan ada pengaruh di sana. Kita duduk orang yang tukang judi, maka ada pengaruh di situ. Kita duduk dengan orang yang isap rokok, maka ada pengaruh di situ. Selalu ada pengaruh. Kita duduk dengan orang-orang baik, maka ada selalu ini pengaruh. Jangan mengatakan bahwa saya kalau sudah dewasa, saya berilmu, saya tidak. Jadi karena memang kita diperintahkan untuk menjauh ini khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Ini Allah katakannya seperti itu, menjauh dari orang-orang yang jahil, menjauh dari orang-orang yang jahil. Dan Allah telah katakan dalam ayat yang lain juga seperti itu. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi imma yunsiyannaka syaitan fala taqum ba'da dzikri ma'al qawmil zalimin. Apabila engkau melihat ada orang-orang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, memperolok ini bukan saja antum dengar dia lagi mengolok-olok, tapi ketika dia berada di atas semua amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, masuk di situ. Masuk di situ. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum, menjauh dari mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia mengganti topik pembicaraan. Apabila engkau lupa duduk dalam keadaan asik mendengarkan perkara-perkara yang buruk, duduk dalam keadaan asik bersama dengan mereka, ketika antum ingat langsung menjauh. Karena pengaruhnya besar ya. Pengaruh duduk dengan ini kawan-kawan yang buruk itu berpengaruh. Ini sangatnya ini berpengaruh. Kita antum dengan orang-orang yang baik maka berpengaruh. Ini berpengaruh. Sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ini ta'ala, dan mencintai mereka. Mencintai ini mereka. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan mahabbatul wajib, mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai orang-orang beriman, mencintai orang-orang baik, ini hukumnya wajib. Karena apa? Dia ini mengikat dari seorang ini terlepas dari pakaian iman. Ketika seorang mencintai orang-orang yang baik, cintanya dia kepada orang baik itu mengikat dia, dari dia terlepas dari pakaian imannya. Makanya ini sampai dikatakan seperti oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wajib antum mencintai orang-orang baik, dan tidak boleh lawan daripada tidak boleh kita mencela mereka. Mencela ini mereka. Sebagaimana kadang kita temukan ini ada orang yang membanding-bandingkan ulama ini seperti ini, ulama ini seperti ini pun. Beradab dengan ulama, beradab juga dengan ini para asatidzah. Antum diam saja walaupun seperti itu. Ketika ada mereka punya kekurangan ini, punya kelebihan ini, diam. Karena setiap mereka itu mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Ya. Tidak ada ini yang sempurna. Jadi wajib untuk mencintai mereka dan meminta mereka ini untuk kita mendatangi mereka, menziarati pada ziaratahum. Ya. Menziarahi mereka, meminta doa dari mereka dalam batasan-batasan yang diperbolehkan, ya. Dalam batasan-batasan yang diperbolehkan, ini tolong doakan. Dan bahkan kita sering dapat ya, di majelis di Yaman dan di mana-mana majelis kadang seperti itu ya, ada orang tuanya yang sakit, dia kirim kertas ke Syekh dan dia katakan, ya Syekh tolong doakan, dan juga ya, dia tolong sampaikan kepada ini para talibul ilmi untuk mendoakan orang tua saya yang lagi sakit. Ini seperti itu. Dan juga di sini dikatakan menziarahi tempat-tempat yang baik.
tempat-tempat yang mempunyai keutamaan. Qala ta'ala wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada pembantunya. Jadi Musa mempunyai seorang pembantu yang membantu dia kegiatan-kegiatan dari Musa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi kita juga seperti itu ya. Nabi kita juga mempunyai yang membantu kegiatan-kegiatan dari Ibn Abbas, Anas bin Malik, dan Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Yang kalau kita lihat dari dekatnya mereka dengan Rasulullah ini, kita lihat Anas bin Malik seperti apa, kita lihat Ibnu Abbas seperti apa, kita juga Ibnu Mas'ud seperti apa. Dan di sana juga Abu Rahman Tauban bin Jubair juga seperti apa. Mereka adalah orang yang mempunyai keutamaan yang Rasulullah SAW ini karena dekatnya dia, seringnya dia mengunjungi Rasulullah, cintanya mereka kepada Rasulullah, keutamaan yang lebih yang Allah berikan kepada mereka. Karena salah satunya ini doa Rasulullah SAW kepada mereka. Bahkan ini pernah suatu kali dalam majelis itu Syekh mengatakan ini barang siapa yang mau bisa menjawab ini maka saya akan doakan kebaikan untuk dia. Ini pernah seperti itu. Ini kalau siapa bisa menjawab pertanyaan ini maka saya akan doakan kebaikan untuk dia. Jadi seperti itu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ketika Musa berkata kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, kita akan terus berjalan sampai ketemu dengan tempat bertemunya dua lautan. Tempatnya dua, lautan. Apakah di sini dimaksud segitiga Bermuda? Wallahu a'lam. Karena segitiga Bermuda seperti itu katanya, atau segitiga Bermuda tempat ketemunya tiga lautan. Tiga lautan apa dua lautan segitiga Bermuda ini? Siapa yang pernah tahu? Karena banyak mitos-mitos yang nggak jelas di sana ya. Wallahu a'lam tentang kebenaran. Karena seperti itu ya. Ini ketika datang khabar dari orang-orang kafir, orang-orang fasik, ini antum tidak boleh percaya 100%. Ya. Antum tidak boleh percaya 100% sebagaimana yang sekarang terjadi, yang kemarin terjadi. Ketika terbakar LA, ketika yang sekarang terjadi, antum tidak bisa langsung percaya 100%. Karena ini khabar datang dari orang-orang yang tidak bisa diambil persaksiannya, dan mereka sudah terkenal dengan kebohongannya. Antum tidak bisa langsung percaya, maka antum hati-hati. Ada kabar-kabar yang datang, antum tidak boleh langsung percaya. Dan Allah telah katakan seperti injal fasiqun binabin fatabayyanu, apabila datang orang fasik kepadamu dengan kabar-kabar, maka tabayyun, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Ini apa ya saja yang datang, yang viral, yang ini, yang macam-macam dari kabar-kabar yang tidak jelas, antum jangan langsung percaya. Dan Allah telah Rasulullah SAW telah katakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha kariha lakum qila wa qala. Allah tidak menyukai, Allah membenci dari khabar-khabar yang seperti datang tidak jelas qila wa qala itu. Ya. Kita tidak akan berhenti sampai kita bertemu dengan Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Al-Amdiya Hukuban. Ini kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa menganggap bahwasanya dia adalah orang yang paling pintar, yang tidak ada lagi mengalahkan keilmuannya. Maka Allah pun mengabarkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada seorang hamba di sana yang dia itu mempunyai ilmu lebih daripada ilmu. Maka Nabi Musa pun langsung mengadakan perjalanan ingin bertemu dengan orang itu. Ini namanya siapa?
Khidir, ya. Khidir dalam keadaan khilaf ya, di antara ulama apakah dia nabi atau beliau nabi atau bukan ya. Al-Raja beliau nabi. Al-Raja beliau ya nabi. Dia khilaf di antara ulama yang mengenai kenabian Nabi Khidir. Ada yang mengatakan bukan, ada yang mengatakan ya ini tidak ada rajih sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Habib beliau adalah ya nabi sebagaimana yang Nabi Zulkarnain. Ini juga khilaf di antara ulama mengenai kenabian beliau. Al-Rajih beliau nabi. Al-Rajih beliau jadi nabi. Jadi Nabi Musa dikhabarkan ketika Nabi Musa merasa dia adalah orang yang paling pintar, maka Nabi Musa, Allah mengabarkan oleh Musa ada orang yang lebih pintar daripada, maka langsung Nabi Musa lihatlah pentingnya ilmu, bagaimana orang-orang menjunjung tinggi ilmu. Mereka mengadakan perjalanan sampai dikatakan dalam ayat ini, wahai pembantuku, kita akan mengadakan perjalanan sampai kita bertemu dengan tempat bertemunya dua lautan, atau kita akan berjalan terus-menerus bertahun-tahun tanpa berhenti sampai kita ketemu dengan dia. Ya, bagaimana pentingnya ya, ini ilmu. Ketika seorang mengetahui tingginya derajat ilmu sampai seperti ini, dan ini yang terjadi dengan para ulama kita, yang terjadi dengan para sahabat kita, ini sahabat-sahabat Nabi, yang terjadi dengan orang-orang yang memuliakan ilmu. Mereka sampai disebutkan dalam banyak kisah itu ada sampai dia itu membuat sandal dari besi. Perjalanan yang jauh dia buat perjalanan sandal dari besi, karena nanti kalau buat sandal biasa nanti sandalnya rusak. Bahkan di antara mereka mengadakan perjalanan sampai di antara mereka sampai kakinya putus. Mereka melewati tempat yang bersalju. Sampai di antara mereka dalam dikabarkan tentang kisah mereka tidak lagi berbekalan, mereka meminum air kencing mereka. Keluar minum untuk mendapatkan ilmu. Susah mereka mendapatkan ilmu, tapi lihatlah berkahnya. Sampai sekarang hadis-hadis yang antum baca, yang kita baca, itu sampai pahalanya kepada mereka. Adapun kita masalah zaman sekarang begitu mudahnya Allah mudahkan kita, tapi karena begitu berat kita untuk mencari ilmu dalam keadaan sesuatu yang sangat mempercepat tingginya derajat seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa mengalahkan orang-orang biasa yang sebelumnya antum derajatnya sama, antum bisa derajatnya bisa lebih tinggi daripada dia disebabkan karena ini. Disebabkan karena ilmu. Ayat yang sering ana baca, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajat di sini derajat yang tinggi, yang tentu ketika tinggi sesuatu dan ada orang yang menuju kepada tempat yang tinggi itu berarti apa? Ada yang sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Maka lihatlah Musa dan orang-orang yang mengetahui betapa pentingnya ilmu sampai dikhabarkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Musa dalam keadaan siapa Musa? Nabi terbesar Bani Israel, Nabi Musa. Nabi Musa, tapi seperti itu dia tidak merasa ilmu saya sudah cukuplah, saya tidak usah lagi mengadakan sudah kemarin saya sudah dengar, atau mungkin paling tidak ya sama sajalah, atau paling tidak masalah ya nanti tidak mengadakan perjalanan mati-matian sampai dikatakan kita akan berjalan sampai bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan, atau kita akan berjalan selama-lamanya bertahun-tahun sampai ketemu sampai ini ketemu. Ila qauli ta'ala, kisahnya panjang dan di sini diringkas oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Qala lahu Musa, ketika Nabi Musa bertemu, Nabi Musa langsung berkata kepada Nabi siapa tadi? Khidir ini. Qala lahu Musa hal attabi'uka, bolehkah saya mengikutimu? Bolehkah saya mengikutimu? Untuk apa ikut? Untuk belajar.
Bolehkah saya mengikutimu? Antu alimani mimma ulimta rusydan, apa yang diajarkan kepadamu oleh Zat yang Maha tahu dari petunjuk. Ya. Ketemu langsung Nabi Musa mengatakan seperti itu. Bahkan ada kisah lagi yang lain yang menunjukkan bagaimana ini kuatnya keinginan Nabi Musa untuk bertemu. Karena dikhabarkan ini seperti tentang ikan yang sebelah dimakan sebaru. Ketika ikan itu kembali hidup, kembali ke tempat yang ikan itu hilang, Nabi Musa kembali lagi. Allah memuji. Allah memuji. Ini kadang kita ya ini, masya Allah ya, ini begitulah menunjukkan ini kekuatan iman kita, menunjukkan kekuatan iman ya ini kita. Rasulullah SAW katakan apa? Inna idhamal jaza wa idhamal bala, besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya pengorbanan. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya pengorbanan. Semakin susah antum bisa sampai ke majelis ilmu, maka semakin besar pahalanya. Semakin besar ya ini pahalanya, dan ini tentu mempengaruhi keimanan seseorang. Ini mempengaruhi keimanan ya ini seseorang. Dikatakan bahwasanya al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, yang disebutkan dalam kitab Samsun Al-Barbahari, iman itu bertambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Sampai tidak tersisa sedikit pun dari keimanan seorang. Iman bertambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan seseorang dengan ilmu, dan Allah rendahkan seseorang ketika dia itu tidak beriman. Dan salah satu sebab orang tidak beriman adalah jauhnya dia dari ilmu. Jauhnya dia dari ilmu. Maka di sana ini orang-orang terkena subhat itu dia tidak akan bisa selamat dari subhat kecuali ilmu. Ya. Orang terkena subhat itu dia tidak akan selamat dari subhat kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ya ini ilmu. Dan sebagaimana yang kita bahas kemarin pada pembahasan kitab tauhid, ya, orang-orang yang sudah seperti itu sangat susah mereka diselamatkan, tapi bisa diselamatkan hanya dengan ilmu saja. Mereka bisa diselamatkan. Qala Musa al-attabika ala an tu'allimani mimma ulimta rusydan. Wa qala ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah telah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Insyaallah kita diperintahkan untuk bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan sore hari. Bersabar. Ini kita bersabar dalam menuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita adalah seorang penuntut ilmu. Jadi derajat yang tinggi. Ya. Derajat yang tinggi, seorang meninggal dunia dalam keadaan dia adalah seorang penuntut ilmu. Ya. Derajat yang tinggi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahara Allah lahu bi tariqin ila al-jannah wa ma yatlubu qaumin fi baitin min buyuti la yatluna kitab Allah illa nazala alaihim sakinah wa khafiyatum rahmah wa nazala alaihim malaikah wa dzakarahum Allah taala fi innahu fi man indahum. Allah menyebut nama mereka di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang tinggi bagi seorang para penuntut ilmu yang tidak didapatkan oleh seorang ahli ibadah, yang tidak didapatkan oleh seorang ahli ibadah.
Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ini sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang untuk tetap bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu, Tuhan mereka. Ini di pagi dan sore hari, yuriduna wajhah, untuk mengharapkan wajah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah di sini artikan wajah ya, tidak diartikan ridho. Ini beda wajah, beda ridho. Karena sebagian kitab-kitab wajah diartikan ridho, dan ini tentu tidak. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah menetapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis Jabir riwayat Muslim, "Idza ra'ayna Allah yawmal qiyamah ra'ayna sa'atahu, fa idza nanzuru ilaihi fa idza huwa dhahik." Insyaallah. Di hari kiamat kita akan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu melihat mengarah ke betisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil bahwasanya Allah itu mempunyai betis. Fa idza nanzuru ilaihi fa idza huwa dhahik. Ketika kita melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tersenyum. Ya, Masya Allah, nikmat yang sangat besar. Ya. Dan ini makanya orang-orang Mu'tazilah, mereka itu mengingkari sifat dhahik dan sifat sak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali kepada keyakinan mereka apa? Allah itu tidak bisa dilihat. Maka mereka ketika ketemu dengan hadis seperti tadi, mereka katakan apa? Allah itu tidak mempunyai betis dan tidak tertawa. Karena apa? Mereka mau mengingkari sifat, karena salah satu akidah mereka Allah itu tidak bisa dilihat. Kalau Allah dilihat berarti Allah itu bertempat. Ketika Allah bertempat berarti Allah diliputi sesuatu. Berarti Allah itu ini kecil. Maka ini seperti itu, yuriduna wajhah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang mengartikan wajah di sini dengan ridho beda, wajah beda. Ketika seorang melihat kepada sesuatu menunjukkan dia itu ridho, tapi ridho itu bukan wajah. Ini ridho itu bukan wajah. Ini ridho bukan wajah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita masuk ke hadis. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Abu Bakar li Umar. Ini setelah meninggalnya Rasulullah ya. Setelah meninggal Rasulullah SAW, maka Abu Bakar ini berkata kepada Umar. Anas bin Malik yang mengisahkan tentang mereka. Qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhu, apakah Ummul Aiman ini ibunya Anas bin Malik? Kayaknya Ummul Aiman ini ibunya Anas bin Malik ya. Jadi insyaallah nanti jadi kita lihat. Ini Ummul Aiman kayaknya ibunya Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik ini menceritakan tentang ini kisah Abu Bakar dan Umar ini mendatangi ini Ummul Aiman. Dan Ummul Aiman ini adalah seorang budak warisan dari bapaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ini punya bapak namanya siapa? Abdullah. Ini punya bapak namanya Abdullah. Abdullah ini mempunyai warisan ini seorang budak yang namanya Ummu Aiman, yang dikatakan di dalam kisah bahasanya apa? Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW memerdekakan Ummu Aiman. Kalau Abu Bakar di Umar radhiyallahu anhu, jadi Abu Bakar dengan Umar ini memang mereka kawan dekat ya. Makanya masalah dan mereka saling mengenal, betul-betul saling mengenal. Abu Bakar betul-betul mengenal Umar dan Umar betul-betul mengenal Abu Bakar. Makanya ketika Abu Bakar meninggal
sebelum meninggal sudah berpesan yang menghentikan saya itu Umar. Karena betul-betul dia mengenal Umar, Abu Bakar mengenal Umar. Abu Bakar mengajak ya ini Umar. Wahai Umar, ayo kita jalan-jalan ke Aiman karena kebiasaan Rasulullah SAW seperti itu. Radhiyallahu anhu ba'da wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah SAW talqin ila Ummi Aiman, kita ke Ummu Aiman radhiyallahu anha, nazuruha kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Kita ziarahi dia sebagaimana Rasulullah SAW sering menziarahi ini beliau. Falamma intahya ilaina, ketika Abu Bakar dan Umar ini sampai kepada Ummu Aiman, bakat. Siapa yang menangis? Ummu Aiman. Insyaallah. Faqala laha, maka mereka berdua Abu Bakar dan Umar ini berkata kepada Ummu Aiman, "Mayu bikiki." Apa yang menyebabkan kau menangis? Ya. Amma ta'lamina anna ma indallahi khairul li Rasulillah? Apakah engkau tidak tahu bahwasanya di sisi apa yang di sisi Allah itu lebih baik dari untuk Rasulullah SAW daripada dunia dan sisinya? Karena memang disebutkan bahwasanya apa? Setiap para nabi sebelum mereka meninggal dunia itu mereka ditawarkan, ini engkau meninggal dunia dan mendapatkan apa ada pada sisiku, atau mau umur panjang? Ini umur panjang. Tentu orang-orang yang mengetahui tingginya nilai sesuatu akan bertemu dengan ingin bertemu dengan Allah. Dia ingin tetap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah ya, tidak sebagaimana orang kafir. Ini orang kafir itu mereka ingin kalau mau mereka itu mau umurnya itu panjang. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsman. Jangan kalian walayah sahabatnya, jangan menganggap wahai orang kafir bahwasanya dipanjangkan umurmu itu adalah baik untukmu, dipanjangkan umurmu itu untuk menambah dosamu. Adapun orang-orang beriman, panjang umurnya itu semakin banyak amalannya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tapi tetap lebih menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya apa di sisi Allah itu lebih baik dari dunia dan seisinya?" Faqala laha ma yubkiki amma ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah. Faqalat inni la abki, saya tidak menangis. Inni la a'lamu anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasul. Saya tidak tahu ini bahwasanya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik bagi Rasulullah. Lakin abki anna al-wahyu qad inqata min as-sama. Saya menangis itu karena apa? Wahyu tidak terputus. Ya, wahyu terputus. Ini menunjukkan bahwasanya pahamnya para sahabat mana yang lebih utama, wahyu itu atau Rasulullah. Ya. Mereka adalah orang yang dididik oleh Rasulullah. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain ketika Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu kepada mereka, mereka katakan, "Ya Rasulullah, inna Allah qad 'allama 'alaina kaifa nusallimu 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika." Wahai Rasulullah, Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana memberi salam kepadamu. Padahal Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada mereka, menunjukkan benarnya tahunya mereka bahwasanya ilmu itu dari mana. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana memberi salam kepadamu, ajarkan kepada kami. Ajarkan kepada kami bagaimana bersalawat kepadamu." Karena memang mereka diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini para sahabat itu mereka tidak tahu apa-apa. Ini Masya Allah, ini sungguh ini kebodohan. Dan mereka pakai ayat, ya, mereka pakai ayat. Mereka memakai ayat untuk mengatakan Rasulullah para sahabat itu tidak tahu apa-apa.
Ini makanya antum juga tidak, wah ini ayat ini, hadis ini yang dipakai antum. Jangan mudah tertipu. Ya. Tidak semua orang pakai ayat, tidak semua orang pakai hadis itu dia benar. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang namanya apa? Silsilah itu. Ada yang seperti itu. Antum belajar sama siapa? Antum itu pergi ke mana ketika antum belajar? Itu jelas, sangat jelas gurumu siapa, muridmu siapa. Karena apa? Jangan sampai nanti ilmu itu salah ambil. Kita mau pergi pondok di Magelang. Saya ketika pondok di Magelang, itu guru tulis surat, ini surat dan atau kasihkan ke sana. Bahwa kamu adalah murid saya. Jelaskan agar apa? Ilmu itu betul-betul itu diwariskan, diambil dari orang-orang yang terpercaya, bukan asal ambil. Ya. Maka sebuah kesalahan ketika dengar, oh ada ini datang, ada ustaz ini datang, oh pokoknya rame-rame, antum tidak bertanya itu siapa dia. Itu kesalahan besar. Ini kesalahan besar ketika antum ada ustaz ini datang, ayo kita. Karena ada silsilah betul yang sampai kepada Rasulullah. Bahkan di antara kami ada yang memang mereka ambil sanad. Ustaz itu beliau punya sanad. Dan murid-murid beliau ada yang dikatakan sampai zaman sekarang ini ada yang dikatakan bahwasanya apa? Mau ambil sanad. Apakah sanad qiraah, apakah sanad ilmu yang ketika ditarik sampai ke atas sampai kepada Rasulullah SAW. Jelas. Karena ilmu juga seperti itu. Tidak bisa antum tidak seperti itu. Ilmu tidak diambil dari sembarang tempat. Ketika dia datang ambil, ketika antum mau, sebagaimana kisah ini iblis dengan Abu Hurairah. Ketika ilmu datang dari syaitan pun ambil, tapi ketika antum mau datangi syaitan untuk belajar maka tidak. Ilmu ketika datang bahkan dari syaitan pun ambil, ketika itu ilmu sahih benar. Tapi ketika antum mau datangi syaitan untuk belajar maka tidak. Tidak dikatakan wah kemarin kan dia benar, siapa tahu dia benar, iya siapa tahu. Jangan sampai nanti ilmu yang disusupkan ke dalam diri antum itu adalah subhat yang membuat antum kekal di dalam neraka. Di hadapan Allah antum mengatakan saya tidak tahu, tidak ada istilah. Dalam keadaan zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi mau dikatakan apa? Tidak tahu bagi orang-orang yang mudah akses untuk mendapatkan ilmu. Ya. Mulai zaman dulu itu banyak. Imam Nawawi beliau diberikan udzur, imam-imam yang lain mereka diberikan udzur. Ketika mereka tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kita zaman sekarang mau dikatakan udzur dalam keadaan begitu mudah kita mengakses ilmu, ya ini tidak. Inilah a'lamu la a'lamu anna ma inda Allah ta'ala khairul rasul walakin abki anna al-wahyi qad qata min as-sama'. Tapi yang menyebabkan saya ya ini menangis adalah ya ini wahyu telah terputus dari langit. Ya ini karena masalah ini ketika ada wahyu itu ditegur langsung ya. Ada orang yang membahayakan langsung Allah kasih peringatan ini loh kalau seperti ini. Maka Rasulullah itu sering menunggu-nunggu. Ketika ada sesuatu beliau menunggu, ketika ada orang bertanya beliau menunggu, ketika ada sebuah kabar yang membahayakan beliau menunggu ada kabar. Ketika wahyu terputus maka selesai. Ini tinggal seorang itu dia mau kembali kepada Al-Quran atau tidak. Dan Al-Quran kalau ada orang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ada jadi dipahami, tidak. Syekh Munasiyah beliau mengatakan apa? Al-Quran itu semua lafaznya itu dipahami, bisa dipahami. Kembali kepada orang itu dia belajar atau tidak. Sebagaimana perkataan Mujahid. Masa ashabu Rasulullah SAW an syai'in illa ilmuhu fil Quran. Tidaklah para sahabat mereka bertanya kepada tentang sesuatu kepada Rasulullah kecuali jawabannya itu ada dalam Al-Quran. Adapun kenapa sekarang kita tidak tahu? Dosa yang menghalangi hati kita itu memahami Al-Quran.
dosa yang mengalami hati kita untuk mudah untuk memahami Al-Quran, dosa yang menyebabkan kita itu susah hafal Al-Quran, dosa. Dan Al-Quran itu ditafsirkan sebagaimana perkataan ini Mujahid ini apa muridnya ini Ibn Abbas. Muridnya Ibn Abbas. Mujahid mengatakan bahwasanya apa, saya itu belajar dari Ibn Abbas itu Al-Quran dari min fatihatiha ila khatimiha. Waqaftu inda kulli ayat, saya berhenti setiap ayat dan saya bertanya, dan itu tiga kali diulang. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, menjelaskan kepada Mujahid. Mujahid mengatakan setiap ketemu satu ayat saya bertanya, ini maksudnya apa, ini apa, dan bertanya kepada orang yang paham dengan Al-Quran, karena Rasulullah SAW telah mendoakan Ibn Abbas, Allahumma alimmu ta'wil. Ini Allahumma alimmu ta'wil. Wahai Allah, ajarkan kepada dia ta'wil. Ta'wil di sini artikan apa? Tafsir. Karena ta'wil itu ada tiga artinya. Ada tafsir, ada sortul makna, mengganti nama ke makna kepada yang lain, ada ini pembuktian khabar dan pembuktian amar, perintah. Nanti insya Allah dibahas di pelajaran ini akidah. Fahayyajatuhuma 'alal buka. Ini anak Masya Allah tidak perlu ceritakan kayaknya. Fahayyajatuhuma 'alal buka. Ini dari kitab, anak ambil semua dari kitab Aqidah Tahawiyah ya. Aqidah Tahawiyah, baru sedikit saja karena ambil masalah sudah seperti itu, apalagi kalau ini semuanya, karena anak sekarang lagi berencana mau menghafal Aqidah Tahawiyah. Ini Aqidah Tahawiyah tebal. Jadi Syekhuna Syekh Abdurrahman rahimahullah taala beliau menceritakan, dan ini anak ambil contoh dari beliau. Ini ambil contoh dari beliau, dari Syekhuna. Salah satu anak ambil dua contoh dari apa yang beliau katakan ya. Yang pertama beliau katakan beliau itu mempunyai catatan yang ketika beliau tunjukkan itu kulitnya itu sudah hancur-hancur. Dan antum harus punya catatan. Ya. Kulitnya itu sudah hancur-hancur. Dan alhamdulillah saya ikuti contoh dari beliau. Dan salah satu juga yang beliau ceritakan kepada kami itu beliau itu membaca Fathul Bari. Selesai Fathul Bari beliau baca, tapi bukan baca cepat. Beliau baca lambat, pahami, hafal. Beliau ini seperti itu. Baca Fathul Bari bukan baca cepat, karena kalau kita dulu di sekolah kita punya guru ajarkan kalau engkau mau paham, supaya engkau paham itu baca cara supaya paham sebuah kitab. Pertama tuh baca cepat selesai, setelah itu baca ulang, baca lambat. Antum paham satu, ini satu. Antum paham satu, ini satu. Fajal yabkiyani maha fahayyajatuhuma 'alal buka. Maka membuat mereka ini bersedih. Faja'ala yabkiyani maha, sehingga mereka ini berdua Abu Bakar dan Umar ini ikut menangis bersama dengan Ummul Aiman radhiyallahu anhu rawahu Muslim. Masih ada waktu ya, kita baca lagi cepat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan, karena saya menjelaskan pendek ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan zara'a khallahu fi qaryatin ukhra. Ini salah satu dari keutamaan ziarah ya. Bahwasanya ada seorang laki-laki dia menzarahi saudaranya. Ini fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ini mengutus malaikat kepada orang ini. Falamma atalaihi, ketika ini malaikat ini bertemu dengan dia, qala aina turidu,
kemana kamu pergi? Malaikat bertanya. Jadi dia bercakap-cakap dengan malaikat. Tentu menunjukkan bahwasanya ini orang baik. Malaikat datang kepada dia sampai Allah Subhanahu wa taala mau merintahkan ini malaikat untuk menyamar, untuk bertemu dengan dia. Qala uridu akhan li fi hadhihi qaryah. Saya ingin bertemu, menziarahi kawan saya di negeri ini. Qala hal laka alaihi min nikmati tarubbu 'alaiha. Apakah engkau ziarah dia itu karena ada sesuatu hajatmu dalam bentuk manfaat kepada dia? Qala la, tidak. Karena saya mau ziarah saja. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya mau datangi dia hanya karena saya cinta kepada dia karena Allah. Mencintai dia karena Allah. Ini juga dari bahasanya apa, kita mencintai saudara-saudara kita yang beriman, yang berilmu, yang baik, kita cintai mereka. Saya datangi dia hanya karena saya itu cinta dia karena Allah. Karena ada sunnahnya ya. Ada sunnahnya yang terlupakan, itu antum datangi saudara antum dan antum katakan saya mencintai karena Allah. Ini sunnah yang tidak pernah kita dengar ya. Dalam kiai ini sunnah. Ada seorang dalam sebuah hadis seperti itu. Ini ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, berkata, wahai Rasulullah, saya itu mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW katakan, akhbar tahu, apakah engkau telah mengabarkan kepada dia tentang itu? Faqala akhbirhu. Jadi kabarkan dia. Maka laki-laki ini pun pergi dan katakan, uhibbuka fillah. Saya mencintai karena Allah. Orang yang dikatakan ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintaimu ini karena engkau mencintai karena dia. Ya. Ini ziarah ya, kepada, tapi nanti jangan ambil ziarah saya terus-terusan ya. Nanti Anda tidak bisa berujar lagi. Ziarah Ustaz terus-terusan. Tidak. Kadang-kadang seorang itu dia lagi suka sendiri ya, dia tidak suka digang. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi jangan saya saja, banyak orang yang baik ya, itu baik bagi semua orang baik kalian. Bahkan mungkin kalian lebih beriman daripada anak. Halak alaihi min ni'man tarudu alaihi qala la ghairi anni ahbabtuhu fillahi ta'ala qala fa inni rasulullah ilaik. Saya adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Rasul ini bukan hanya ya ini dari kalangan manusia juga, dari kalangan malaikat juga, mereka itu Rasul utusan. Ketika sesuatu yang diutus, maka seorang yang diutus maka dia itu utusan. Ini Rasulullah ilaika, saya adalah utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai dia karena Allah. Ya, itu dia. Dan bagaimana ketika Allah sudah mencintai seorang, sebagaimana hadis Abu Hurairah, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Allah memanggil Jibril dan Allah kabarkan, wahai Jibril, saya mencintai orang ini. Fa akhbara Jibril ahli sama. Maka Jibril pun pergi ke penduduk langit dan katakan, wahai penduduk langit, Allah mencintai dia ini, maka kalian harus mencintai dia. Bagaimana dahsyatnya ketika antum cintai oleh Allah, maka cintai saudara ya ini antum. Fa ini Rasulullah bima ahbabtahu fihi. Jadi Allah mencintaimu karena kamu mencintai dia karena Allah. Ini rawahul Muslim. Insyaallah ya ini cukup satu dan kafatul majid. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.